Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan aku lunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba yang pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu, lalu menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Tuhan, kita dipanggil untuk selalu berbuat benar dan adil. Sayangnya, kadang perbuatan benar kita bisa menyebabkan orang menderita, dan perbuatan adil kita bisa membuat orang sengsara. Di satu pihak kita harus benar dan adil, tapi kalau kita menerapkan begitu saja, kadang ada orang yang menerima akibat menjadi menderita atau sengsara. Misalnya saja orang bersalah memang harus dihukum. Seorang pekerja salah, berat, dipecat, benar. Tapi bagaimana setelah ia dipecat? Bagaimana keluarganya? Cari pekerjaan susah, padahal dia punya anak, sekolah, punya orang tua yang harus dirawat, sakit. Karena dia salah, harus dipecat. Tapi akibatnya ada orang yang rupanya menderita. Orang yang salah memang harus diberi hukuman, tapi bagaimana keadilan itu kalau diterapkan ternyata bukan sekedar membuat ia cerah, tetapi juga bisa membuat ia sengsara. Oleh karena itu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih yang selalu tergerak, mengajak kita untuk menunjukkan belas kasihan ketika berhadapan dengan keadilan dan pengampunan saat menangani kebenaran.
Misalnya kita ingat dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, saat dihadapkan kepada Yesus seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Yesus tahu betul bahwa wanita itu salah dan melanggar hukum agama. Maka demi kebenaran, menurut ahli Taurat dan orang Farisi, wanita itu harus dihukum. Demi keadilan, wanita itu harus diberi hukuman setimpal, yaitu dirajam, dilempari batu hingga mati karena telah merusak kesucian bangsa terpilih. Yesus yang penuh belas kasihan pada Yohanes 8 ayat 7 berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu pertama kepada perempuan itu." Tak ada yang melemparkan batu, karena semua yang berdosa. Maka Yesus, siapa yang tidak berdosa, lempar. Tidak ada. Yang tidak berdosa hanyalah Yesus. Yang berhak melemparkan batu adalah Yesus. Yang berhak menghukum adalah Yesus. Tetapi Yesus tidak menghukum. Hukum keadilan diganti oleh pengampunan. Hak mengadili diganti dengan belas kasih. Yesus pun berpesan kepada wanita itu karena belas kasih, jangan berbuat dosa lagi. Memang di dalam Injil Yohanes itu tidak ditulis siapa wanita itu. Tapi ada orang berpikir itu Maria Magdalena. Kalau itu betul Maria Magdalena, kita tahu berkat sabda Yesus dan belas kasih, jangan berbuat dosa lagi. Tidak dihukum, jangan berbuat dosa lagi. Dan kita tahu dalam akhir hidupnya, Maria Magdalena itu, ia menjadi rasul dari para rasul, karena dialah yang pertama mendapat warta kebangkitan dan yang memberitakan kebangkitan Yesus kepada para rasul. Kita ingat juga pada tanggal 13 Mei 1981 saat Yohanes Paulus kedua ditembak oleh Mehmet Ali Aka. Begitu siuman, Paulus langsung memberi kata pertama, saya maafkan orang yang menembak saya. Dia tidak tahu siapa yang menembak, dia langsung memaafkan. Sekalipun Ali Aka tak bisa lolos karena ada hukum negara yang berada di luar kewenangan Paus, tetapi Sri Paus Yohanes Paulus kedua datang ketika sudah pulih, datang mengunjungi dengan penuh simpati dan belas kasih hingga Ali Aka mengalami pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan pengampunan Petrus sebagai murid Yesus yang selalu mendengarkan ajaran-ajaran Yesus, menunjukkan kemurahan hati seperti Yesus, yaitu menawarkan apakah untuk mengampuni batasnya 7 kali. Karena ada aturan saat itu batas mengampuni maksimal 3 kali. Boleh berbuat salah, boleh mengampuni berkali-kali. Sekali tidak cukup, boleh tidak. Maka kalau orang, lupa, dimaafkan. Besoknya, lupa 2 kali. 2 kali ya, 1 kali lagi. Lupa 3 kali. 4 kali, lupa. Nggak ada ampun. Ya. Tapi kalau kata Yesus, kata Petrus, bagaimana guru? Kalau 7 kali. Nah, Yesus bilang tidak. 70 kali 7 kali. Yesus memutlakkan pengampunan yang tak terbatas. Berkaitan dengan pengampunan tidak ada hitungan matematis. Tidak ada kalkulasi rasional. Sebagaimana Allah memberikan pengampunan yang tak terbatas. Maka Yesus memberikan cerita. Contoh, ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Dan yang hutang 100 dinar. Hutang 100 dinar tidak terbandingkan dengan 1.000 talenta. Hutang 1 dinar itu 1 hari kerja, gaji 1 hari kerja. Maka hutang 100 hari kerja tidak dibandingkan dengan hutang 6.000 talenta. 10.000 talenta. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Maka 10.000 dinar itu sama dengan 6 juta talenta.
Maka hutang 100 hari kerja dibandingkan dengan hutang 6 juta hari kerja. Hitung sendiri berapa tahun itu. Orang tidak akan terbayangkan, tidak bisa membayar